Ahok memang menyusahkan banyak orang. Bahkan Ahmad Dhani nampaknya ketakutan. Saya mengetahui bahwa Ahok ini kurang benar gitu ya. Mungkin sebelum orang di Indonesia banyak yang tidak suka Ahok, saya mungkin orang pertama di Jakarta yang tidak suka sama Ahok. Karena apa? Orang ini nggak ngerti budi pekerti, tidak ngerti balas budi. Kesimpulannya, orang ini jangan dikasih hati. Justru saya mengatakan yang ngomong itu nggak ngerti tentang kebangsaan, nasionalis. Kalau Ahok mau ngomong apa ya Ahok, nggak ada hubungan dengan turunan darah saya. Ya kamu juga nggak tahu saya punya turunan darah Thailand dari nenek saya. Saya ada turunan darah Melayu dari nenek saya. Nggak bisa dong jadi patokan. Kalau Ahok nggak baik, ya Ahok yang masalah. Kenapa mesti nyangkut turunan, nyangkut agama saya gitu? Justru yang ngomong itu yang nggak ngerti, itu yang namanya provokator. Ahok ini adalah isu atau objek yang seksi untuk ditembakin oleh mereka. Mereka dulu pernah menjatuhkan Ahok dari kursi gubernur gara-gara Ahok kepleset lidah. Bukan karena menista agama, tapi ujaran kepleset lidahnya Ahok dipolitisasi menjadi api yang membara dan demo yang berjilid-jilid. Demo 411, 212, dan sebagainya dan sebagainya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Jangan emosi dulu sebelum saya menjelaskan panjang lebar maksud dari judul yang saya pilih tadi. Jangan berburuk sangka lebih dulu. Jangan seperti kaum pendek atau produk bumi datar yang hanya suka membaca judul tanpa melihat isi konten. Itu memang menyusahkan banyak pihak, dari mulai rakyat biasa, politikus, PNS, tokoh agama, dan yang lainnya. Banyak yang nggak bisa tidur karena Ahok. Padahal Ahok merasa nggak menyusahkan orang lain sih. Tapi ya kok bisa tiba-tiba banyak pihak yang merasa terzolimi karena Ahok ya? Ahok menjadi sosok yang disalahkan tapi juga dibenarkan tentunya. Ini sudah tahu siapa-siapa yang sering menyalahkan Ahok dan siapa yang membenarkannya. Karena Ahok banyak yang terpaksa harus meluangkan waktunya untuk membuat berita miring tentang Ahok, membuat meme dan menyebarkan berita-berita hoaks dalam rangka membunuh karakter Ahok. Ahok, si tukang gusur mulut sambaran, enggak punya etika, ya kira-kira sebutan itu yang sering disematkan kepada Ahok. Ahok menyusahkan banyak orang karena gara-gara dia banyak pejabat publik yang nggak punya kesempatan untuk bekerja asal-asalan. Mereka akan dilengsarkan kalau nggak bekerja dengan baik. Akibat ketegasannya terhadap para PNS di DKI Jakarta, Ahok dianggap galak oleh sebagian orang yang memang hukuman yang diberikan Ahok nggak main-main. Apabila ada pegawai daerah yang membandel, yang nggak segan memotong tunjangan kerja daerah atau TKD seorang pegawai. Apabila telat masuk kantor, toblos kerja PNS susah karena tidak bisa lagi seenaknya. Ahok juga membuat pegawai pemerintah yang kerap melakukan pungli nggak bisa meneruskan kebiasaannya. Nah, sekarang sudah nggak ada lagi tuh biaya yang terpaksa dikeluarkan oleh warga Jakarta saat mengurus KTP atau dokumen-dokumen kependudukan lainnya. Pegawai di Pemda DKI Jakarta nggak lagi berani memberikan syarat uang pelicin kepada warga yang ingin mempermasalahkan administrasinya. Dibantu hal ini, dibebaskan adanya ancaman dipecat kalau praktik tersebut diketahui oleh Ahok. Ahok membuktikan bahwa ancamannya bukan hanya gertakan sambal. Awal tahun ini, ia memecat pejabat di Dinas Kebersihan DKI Jakarta karena kasus pungutan liar. Ahok menyusahkan pihak yang sudah mendanai aksi-aksi mendemo. Ahok, uang yang dikeluarkan gak sedikit loh, tapi hasil yang didapat tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ahok sampai sekarang masih bebas dan terus mendapat dukungan masyarakat. Rugi bandar Ferguson. Ahok menyusahkan warga muslim harus pergi ke Jakarta untuk ikut aksi dengan nasi bungkus.
bela Islam, bahkan konon ada yang jalan kaki dari Cianjur dan pulang nggak punya ongkos. Oke, Ahok menyusahkan Ahmad Dhani karena Ahmad Dhani yang punya background musisi tiba-tiba bak seorang ustadz yang menyatakan tersinggung dengan ucapan Ahok, dan akhirnya pun Ahmad Dhani harus berurusan dengan polisi karena terkait isu dugaan makar. Ahok menyusahkan Rizik Syihab dan FPI. Benar, karena Ahok, Rizik Syihab harus teriak-teriak sampai suaranya habis. Rizik Syihab juga menjadi tersandung kasus penistaan karena ternyata tuduhan kepada Ahok menjadi bumerang untuk dirinya. Ternyata Rizik Syihab juga nggak bisa, juga mulut dan perkataannya sering bernada penghinaan. Ahok juga menyusahkan Novel Bamukmin sehingga sampai membuatnya berbohong tidak pernah bekerja di Pizza Hut, tapi di Pizza Hut sebagai seorang Habib palsu. Menjadi terbongkar, Ahok juga menyusahkan orang-orang yang selama ini Ahok membuat mereka dengan terpaksa tiba-tiba harus menyamar menjadi NU agar bisa mengadu domba NU dan Ahok, padahal sejatinya mereka sendiri adalah orang yang tidak suka kepada NU. Karakter Ahok walaupun begitu ternyata belum mampu menarik simpati masyarakat. Ahok juga menyusahkan Bu Silvi gara-gara Ahok membuat masjid yang lebih luas dan megah dengan biaya yang sedikit, membuat KPK curiga terhadap masjid yang dibangun oleh Silvi karena di samping masjid yang dibangun oleh Silvi lebih kecil dan kalah, ternyata biaya yang dikeluarkan lebih tinggi dari biaya yang masjid dibangun oleh Ahok. Jangan emosi dulu sebelum saya menjelaskan panjang lebar maksud dari judul yang saya pilih tadi. Jangan berburuk sangka lebih dulu. Jangan seperti kaum pendek atau produk bumi datar yang hanya suka membaca judul tanpa melihat isi konten. Itu memang menyusahkan banyak pihak, dari mulai rakyat biasa, politikus, PNS, tokoh agama, dan yang lainnya. Banyak yang nggak bisa tidur karena Ahok. Padahal Ahok merasa nggak menyusahkan orang lain sih. Tapi ya kok bisa tiba-tiba banyak pihak yang merasa terzolimi karena Ahok ya? Ahok menjadi sosok yang disalahkan tapi juga dibenarkan tentunya. Ini sudah tahu siapa-siapa yang sering menyalahkan Ahok dan siapa yang membenarkannya. Karena Ahok banyak yang terpaksa harus meluangkan waktunya untuk membuat berita miring tentang Ahok, membuat meme dan menyebarkan berita-berita hoaks dalam rangka membunuh karakter Ahok. Ahok, si tukang gusur mulut sambaran, enggak punya etika, ya kira-kira sebutan itu yang sering disematkan kepada Ahok. Ahok menyusahkan banyak orang karena gara-gara dia banyak pejabat publik yang nggak punya kesempatan untuk bekerja asal-asalan. Mereka akan dilengsarkan kalau nggak bekerja dengan baik. Akibat ketegasannya terhadap para PNS di DKI Jakarta, Ahok dianggap galak oleh sebagian orang yang memang hukuman yang diberikan Ahok nggak main-main. Apabila ada pegawai daerah yang membandel, yang nggak segan memotong tunjangan kerja daerah atau TKD seorang pegawai. Apabila telat masuk kantor, toblos kerja PNS susah karena tidak bisa lagi seenaknya. Ahok juga membuat pegawai pemerintah yang kerap melakukan pungli nggak bisa meneruskan kebiasaannya. Nah, sekarang sudah nggak ada lagi tuh biaya yang terpaksa dikeluarkan oleh warga Jakarta saat mengurus KTP atau dokumen-dokumen kependudukan lainnya. Pegawai di Pemda DKI Jakarta nggak lagi berani memberikan syarat uang pelicin kepada warga yang ingin mempermasalahkan administrasinya. Dibantu hal ini, dibebaskan adanya ancaman dipecat kalau praktik tersebut diketahui oleh Ahok.